Bayangkan kalian kerja di perusahaan yang rugi miliaran rupiah, tapi bos kalian malah dapat bonus 40 miliar per tahun. Kedengarannya gila? Well, itulah yang baru saja dibongkar Prabowo di depan DPR. Dia sebut Tantiem komisaris BUMN itu cuma akal-akalan doang. Dan yang lebih mengejutkan, ada komisaris yang gajinya lebih gede dari Presiden Amerika. Hari ini kita bongkar skandal Tantiem BUMN yang bikin Prabowo sampai geram dan langsung potong habis-habisan. Bagian 1 kemarin Prabowo pidato di DPR soal APBN 2026 dan dia drop bom yang bikin seluruh ruangan tepuk tangan. Ternyata selama ini komisaris BUMN hidup kayak raja sementara perusahaannya bangkrut total. Prabowo bilang dengan gamblang, perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Bayangin guys, perusahaan negara yang seharusnya melayani rakyat malah jadi ajang pesta pora para komisaris. Mereka dapat tantiem alias bonus dari keuntungan yang bahkan gak ada. Yang paling brutal, Prabowo sebut ada komisaris yang dapat tantiem 40 miliar per tahun. 40 miliar. Itu setara dengan gaji 400 guru selama setahun penuh. Dan ini dari perusahaan yang merugi, bukan yang untung. Bagian 2, tapi plot twistnya di sini, Prabowo gak cuma ngomong doang, dia langsung eksekusi brutal. Jumlah komisaris dipotong setengah, maksimal cuma 6 orang. Kalau bisa malah cuma 4 atau 5 orang. Dan yang paling shocking, tantiem dihilangkan total habis. Nggak ada lagi bonus-bonus gila-gilaan buat para komisaris yang kerjaannya cuma meeting doang. Prabowo tegas bilang, kalau nggak suka berhenti. Ini bukan main-main guys. Prabowo udah tugasin Badan Pengelola Investasi dan Antara buat beresin semua BUMN. Artinya reformasi total dari akar sampai pucuk. Nggak ada lagi sistem akal-akalan yang cuma nguntungin segelintir orang. Bagian 3. Yang bikin ini makin menarik, ternyata tantiem ini udah jadi rahasia umum di kalangan elit politik. Mereka tahu persis perusahaan rugi, tapi tetap aja ngasih bonus gede-gedean. Kenapa? Karena posisi komisaris BUMN itu political reward, bukan berdasarkan merit. Bayangin selama bertahun-tahun rakyat Indonesia subsidin BUMN lewat pajak, ternyata duitnya malah buat tantiem para komisaris. Sementara pelayanan publik kayak listrik, air, dan transportasi masih amburadul. Yang lebih ironis lagi, ada komisaris yang bahkan gak ngerti bisnis perusahaan yang dia pimpin. Mereka cuma duduk manis, hadirin rapat, terus terima cek puluhan miliar. Meanwhile, karyawan level bawah kerja keras dengan gaji pas-pasan. Kesimpulan langkah Prabowo ini literally game changer buat tata kelola BUMN Indonesia. Dia proof bahwa reformasi birokrasi bukan cuma wacana, tapi beneran dieksekusi. Dan yang paling penting, dia tunjukin kalau uang rakyat gak boleh dijadiin mainan elit politik. Pertanyaannya sekarang, apakah langkah ini bakal sustainable atau cuma honeymoon period doang? Dan seberapa besar resistance yang bakal dihadapi Prabowo dari kalangan yang selama ini menikmati sistem korup ini? Drop pendapat kalian di komen, dan jangan lupa like subscribe karena kita bakal terus pantau perkembangan reformasi BUMN yang epic ini.